Malaikat membuat lubang yang mana lubang tersebut bisa melihat surga. Dari lubang tersebut aroma surga tercium. Kemudian ada yang ngawani. Siapa yang ngawaninya? It's seperti biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma abaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin, thumma rakafat ashabi Rasulillah ajmain wa alihi wa sahbihi hajrat bin Isa musawwirihim susanan Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Gadi usri wa furihi thumma susanan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjut mengenai kemarin roh dicabut. Ketika roh itu akan dicabut, maka turunlah kepadanya malaikat yang membawa baju dari surga dan membawa kayu juga dari surga. Kemudian roh itu keluar. Kemudian setelah keluar, dibawalah ke langit. Setelah setiap dari ke bumi ke langit 1, 2, 3 sampai 7, di situ setiap naik satu langit, para malaikat itu takjub, wangi apa ini? Kemudian malaikat jawab yang bawa roh tersebut, ini adalah rohnya si fulan. Kemudian malaikat yang di langit pertama juga naik ngiring sampai ke langit ke-7. Di situ Allah memerintahkan suruh kembaliin lagi, suruh taruhlah dibalikan pada jasadnya, karena dia diciptakan dari tanah, maka taruhlah di tanah roh tersebut. Kemudian di sini setelah ditaruh di tanah lagi, masuk kubur, datanglah malaikat Munkar Nakir. Setelah Munkar Nakir datang, ditanya, dia bisa menjawab. Kemudian kemudian dia dibukakanlah lubang tersebut bisa melihat surga. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam wa yatihi min rihiha. Qala sallallahu alaihi wasallam wa yatihi min riha wa tibiha wa yuwassi' lahu qabrahu maddal basar. Kemudian kuburan itu setelah dilobangi oleh malaikat dan bisa melihat surga. Ini rohnya orang yang mukmin. Setelah melihat surga, kemudian karena lubang tersebut datanglah aroma surga, wanginya surga. Kemudian kuburannya diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Jadi lebar kuburan itu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma ya'ti rajulun hasanul wajhi wa thiyabi thayyibur rih." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, datanglah seseorang yang bagus wajahnya, bagus bajunya, wangi aromanya. Fayaqululah, dikatakan kepadanya, "Abshir billadzi yasurruka hadza yaumuk." Bergembiralah kamu di hari ini. Kemudian alladzi kunta tu'adu bihi, yang mana engkau dulu dijanjikan. Seorang laki-laki itu jawab, gembiralah kamu, karena hari ini adalah hari yang dulu engkau dijanjikan. Fayaqulu lahu, kemudian mayit ini kata, roh ini bertanya, man anta yarhamukumullah ta'ala, siapa engkau, semoga engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu fid dunya ahsana minka, aku tidak melihat seorang yang lebih cakep, lebih ganteng darimu. Fayaqullah, seseorang tersebut mengatakan, ana amaluka sholeh, saya adalah amal perbuatanmu yang baik, amal perbuatanmu yang soleh. Fayaqulu, ya Rabb, aqamatis sa'ah. Ruh tersebut, orang tersebut mengatakan, ya Allah, datangkanlah kiamat.
hatta arja ila ahli, sehingga aku bisa kembali ke keluargaku. Itu rentetan ruhnya seorang mukmin. Jadi ketika seorang itu ditaruh di liang lahat, di situ malaikat membuat lubang, yang mana lubang tersebut bisa melihat surga. Dari lubang tersebut aroma surga tercium. Kemudian ada yang ngawani. Siapa yang ngawaninya? Yaitu amal-amal kita yang soleh, yang bagus. Itu kalau orang mukmin. Bagaimana kalau sebaliknya? Wa in kana min ahli saqawa, jika dia tergolong orang yang celaka, orang yang rugi, fa idza hadarul mautu, ketika akan mati, hadarul maut, ketika sakaratul maut, nazala alaihil malaikah, turunlah malaikat, minas sama, dari langit, wa ma'ahum libas minal azab, malaikat tersebut membawa baju yang berupa azab. Fayajlisu, kalau kemarin baju yang terbuat dari yang berasal dari surga, itu ruhnya seorang mukmin. Kemudian fayajlisuna ba'idan minhu, malaikat yang bawa tersebut jauh, duduknya jauh. Kalau yang kemarin orang yang mukmin deketan dengan orang mukmin ini, sekarang orang yang celaka menjauh, malaikat tidak mau mendekat. Tsumma yaji'u malakul maut, setelah datang malaikat itu yang jauh, duduknya jauh dengan dia, datanglah malaikat maut. Fa yajlisu 'inda ra'si, malaikat maut duduk dekat kepalanya. Fa yaqul, malaikat berkata, ya ayyuhan nasul khabitha, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatillah ta'ala, keluarlah engkau menemui murkanya Allah. Ini malaikat yang mengatakan, keluar engkau wahai jiwa yang jelek, ketemu sana dengan murkanya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fatufarriqurhu jasadah, kemudian pisahlah ruh itu dari jasadnya, keluar berarti. Fatustakhraju ruhu min badanihi, dikeluarkan ruh tersebut dari badannya, kama yustakhrijus sufut minas sufufil mablul, sebagaimana dikeluarkannya air dari sebagaimana dikeluarnya perasan kain yang basah. Nah, berarti kalau seandainya ada kain basah, seakan-akan mau keluarkan ruh itu diginiin. Nah, keluarlah ruh itu, ditekan, berarti dikeraskan. Fa idza kharajat min jasadihi, ketika keluar dari jasadnya, la'anahu kullu syai' laqiyahu bainas sama wal ard, semua makhluk melaknatnya. Fa yasma'uhu kullu syai' illa tsaqalain, laknat tersebut bisa didengar kecuali manusia dan jin. Nah, ketika keluar semua para makhluk melaknat dia, kecuali dan laknatan itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Jin dan manusia tidak bisa dengar. Kemudian fa yas'uduna biha ila sama'id dunya, dibawalah naik, ruh itu dibawa naik ke langit dunia. Fa idza wasala biha ila sama'id dunya, ketika sampai ke langit dunia, ughliqa dunaha babus sama, ditutup pintu surga, pintu langit itu ditutup, tidak boleh naik lagi. Fa yunadi munadi min qibalir rahman, kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, rudduhu ila madjihi, baliklah, taruh di tempatnya, di lempengnya, di tempatnya. Fa yarudduhu ila qabrihi, baliklah ke kuburnya. Fa yatihi munkar wa nakir, datanglah kemudian datanglah munkar dan nakir. Bi ahwali ma yakunu minal ahwal, dengan keadaan, dengan rupa yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Malaikat munkar nakir itu datang dengan dengan garang, dengan sangar, dengan menakutkanlah. Wa aswatuha karra'di, suara munkar nakir tersebut karra'di, seperti petir. Wa absaruhuma kalbarki, pandangannya seperti kilat. Kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyala pandangannya.
fayahriqanil ard bi anyabihima, keduanya bisa membelah bumi dengan taringnya. Berarti malaikat Munkar Nakir bertaring, dan taring tersebut bisa membelah bumi. Fayajlisanihi, mendudukkan ruh tersebut. Fayakulani lahu, Munkar Nakir berkata kepadanya, marrabuk, siapa Tuhanmu? Fayakulu la adri, manusia ruh tersebut, jasad tersebut tidak bisa jawab, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi min janibil qabri, kemudian ada seruan dari samping kuburannya, idribah, pukullah dia. Faidribanihi, dipukullah. Bimik'atin min hadidin, dengan apa kalau bahasanya sekarang tuh, dengan palu dari besi, dengan apa yang besar, apa bogem, dengan bogem yang dari besi. Bagaimana gambarannya bogem tersebut? Lawisamal khalaiq kulluhum, seandainya semua para makhluk itu dikumpulkan jadi satu, lam yang qaluha, tidak kuat mereka, berarti saking beratnya. Wa syaghilu minha qabruhu, menyalahlah kuburannya, naron, api, di kuburannya menyala api. Faidhumhu wa takhtalitu adla'uhu, kemudian dikumpulkanlah, disempitkanlah, berarti itu kuburannya disempitkan sampai rusuk dengan rusuk bertemu. Kalau selama ini kan masih renggang, ini kan saking sempitnya sampai rusuk dengan rusuk bertemu, saking sempitnya. Kemudian thumma yati rajulun qabihul wajhi, kemudian datanglah seorang yang mukanya jelek, mutinurih, bau, orang tersebut bau. Fayaqul, seseorang tersebut mengatakan, yaitu orang yang serupa, yaitu yang jelek itu mengatakan, jazakallahu syarran, semoga Allah membalas kejelekan. Fallahi ma amiltu, demi Allah engkau tak berbuat apa-apa. Bal kuntu bati'an anit ta'ah, akan tetapi kamu kalau ada taat nunda-nunda. Wasari'an min ma'siyatillah, cepat-cepat kalau ada maksiat, kalau ada sholat nanti dulu, berbuat baik nanti dulu. Tapi giliran maksiat cepat-cepat dia. Ini orang-orang yang tadi yang mengatakan, orang yang jelek mukanya tuh. Fayaqulu, orang yang mati, yang jenazah mayit itu mengatakan, fayaqulu, man anta, siapa engkau? Ma ra'aitu fid dunya aswa minka, aku tidak pernah melihat orang yang lebih jelek darimu. Minadun aswa minka, lebih jelek darimu. Fayaqulu, orang yang jelek itu mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalmu yang jelek. Kebalikannya tadi, aku adalah amalmu yang jelek. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar ilan nar, kemudian dibukakanlah pintu ke neraka. Fayanzuru ila maq'adihi, dia melihat tempat masa depannya, dia melihat tempatnya nanti. Finnar, di neraka. Fala yazalu kadzalik hatta taqumas saah, selamanya dia akan dihadapkan di pintu tersebut, hadap ke neraka sampai datang kiamat. Berarti kalau seandainya nengok terus, tempat saya itu di sana, neraka itu di sana, itulah nantinya akan tempat saya. Nah, kalau orang yang jelek, dia akan melihat terus sampai kapan? Sampai kiamat. Kemudian sampai kiamat. Bagaimana? Wa yuqalu yuftanul mu'min fi qabrihi sab'ata ayyam. Dikatakan orang mukmin akan dapat fitnah kubur selama 7 hari. Wal kafir arba'ina yauman, orang kafir 40 hari. Kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, man mata yaumal jum'ah, barang siapa yang meninggal di hari Jumat, amanahullahu ta'ala min fitnatil qabr, dia akan diberikan keamanan oleh Allah dari fitnah kubur. Jadi kalau orang baik, orang yang soleh, dia akan diperlihatkan surga, kuburannya akan diperluaskan.
Namun kalau seandainya orang yang jelek, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, kuburannya itu akan dipersempit. Bahkan rusuk-rusuk ini akan jadi satu. Nah, bukan kalau sekarang kan seperti ini ya, perselisihan sedikit, rusuk kan seperti ini. Kalau orang yang jelek akan jadi satu, saking sempitnya, dan dia akan diperlihatkan neraka sampai dia kiamat. Dan kawannya yang mengawani dia sampai kiamat itu orang yang jelek, orang yang bau, tidak enak lah. Nah, itu balasan orang-orang yang orang berbuat semasa hidupnya lalai. Ketika ada taat, nanti. Ketika ada maksiat, cepat. Nah, kemudian Rasulullah SAW di sini mengatakan orang yang meninggal di hari Jumat dia akan dibebaskan dari fitnah kubur. Wallahu a'lamu bissawab.